Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi kejadian ini sekitar tahun 2017, di sebuah perumahan kecil pinggir kota. Bukan desa terpencil, bukan tempat angker. Perumahan biasa, rumah tipe 36, gang sempit, tiap sore anak-anak main sepeda. Di situ ada dua keluarga yang awalnya akrab banget. Keluarga Pak Arman dan keluarga Pak Hendra. Mereka bukan saudara, tapi sudah kayak keluarga sendiri. Istri-istrinya sering masak bareng, anak-anaknya sekolah di tempat yang sama. Bahkan waktu Pak Hendra mau buka usaha kecil-kecilan jualan bahan bangunan, Pak Arman ikut bantu modal sedikit. Masalahnya mulai dari situ. Usaha Pak Hendra ternyata nggak berjalan lancar. Banyak piutang nggak kembali, barang rusak, keuangan berantakan. Pak Arman beberapa kali nanya soal uang modalnya, tapi Pak Hendra selalu jawab, "Sabar dulu man, lagi serat." Awalnya Pak Arman ngerti. Sampai suatu hari, ada gosip beredar di perumahan itu. Katanya Pak Arman menagih dengan cara kasar. Katanya dia mempermalukan Pak Hendra di depan orang lain. Padahal menurut Pak Arman, dia cuma nanya biasa. Masalah kecil itu pelan-pelan jadi besar. Istri Pak Hendra mulai menjauh. Anak-anaknya nggak lagi main bareng. Sapa pagi berubah jadi anggukan dingin. Sampai akhirnya, suatu malam, Pak Hendra datang ke rumah Pak Arman dalam keadaan emosi. "Lu pikir gue lari dari tanggung jawab?" katanya keras. Pak Arman kaget. "Gue cuma nanya baik-baik." Pertengkaran itu didengar tetangga, dan sejak malam itu, hubungan mereka benar-benar putus. Awalnya cuma saling diam, lalu saling sindir, lalu saling tuduh. Dan yang paling bahaya, bukan teriakannya, tapi sakit hati yang dipendam. Beberapa minggu setelah itu, hal-hal kecil mulai terjadi di rumah Pak Arman. Anaknya yang paling kecil tiba-tiba sering mimpi buruk. Bangun jam 2 atau 3 pagi sambil nangis. Istrinya sering merasa pusing tanpa sebab. Dokter bilang cuma kecapean. Lampu ruang tamu sering mati sendiri, padahal listrik normal. Pak Arman sendiri mulai gampang marah. Emosinya nggak stabil, tidur nggak nyenyak. Awalnya semua dianggap kebetulan. Sampai satu pagi, istrinya menemukan sesuatu di depan pintu rumah. Sebungkus kecil kain hitam, diikat benang merah. Di dalamnya ada tanah, potongan kuku dan foto keluarga mereka yang sudah sobek di bagian wajah. Di situ, untuk pertama kalinya, Pak Arman mulai merasa ini bukan sekadar konflik biasa. Dan di saat yang sama, di rumah sebelah, Pak Hendra mulai terlihat berbeda. Lebih pendiam, lebih sering keluar malam, dan yang paling aneh, sejak pertengkaran itu, usaha kecilnya tiba-tiba mulai lancar. Setelah kejadian bungkusan kain hitam itu, rumah Pak Arman mulai berubah suasananya. Bukan berubah jadi angker atau gelap seperti di film-film. Justru tetap kelihatan normal. Anak-anak masih berangkat sekolah. Istrinya masih masak seperti biasa. Tapi ada tekanan yang nggak kelihatan. Anaknya yang kecil makin sering bangun tengah malam sambil teriak. Katanya ada om berdiri di pojok kamar. Tapi waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Istrinya makin sering sakit kepala. Dokter bilang cuma migrain. Tapi tiap malam rasa pusingnya datang di jam yang hampir sama. Pak Arman sendiri mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia seperti berdiri di depan rumahnya sendiri. Tapi rumah itu terlihat lebih kusam. Dan di jendela lantai atas, ada seseorang berdiri memandang ke arahnya. Wajahnya nggak jelas, tapi dia tahu itu bukan orang rumah. Sementara itu, di rumah Pak Hendra, suasananya berbeda. Usaha bahan bangunannya yang tadinya sepi, tiba-tiba ramai. Beberapa kontraktor kecil mulai beli barang di situ. Uang mulai masuk.
Bahkan Pak Hendra sempat beli motor baru, sesuatu yang sebelumnya nggak mungkin dia lakukan dalam kondisi utang belum lunas. Orang-orang mulai berbisik, rezekinya tiba-tiba banget ya. Tadinya hampir tutup. Pak Arman cuma diam. Dia nggak mau langsung nuduh, tapi hati kecilnya mulai nyambung ke satu hal. Sakit hati yang dipendam itu nggak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah bungkusan hitam itu ditemukan, salah satu tetangga yang cukup dekat dengan Pak Arman akhirnya buka suara. Namanya Bu Sari. Umurnya sekitar 50-an. Sudah lama tinggal di perumahan itu. "Man, kamu hati-hati aja," katanya pelan suatu sore. "Hati-hati kenapa, Bu?" Bu Sari ragu beberapa detik sebelum lanjut. "Beberapa minggu lalu, saya lihat Hendra sering pergi malam-malam, bukan ke toko, ke arah kampung lama di pinggir kota." Pak Arman langsung merasa nggak enak. "Ngapain?" Bu Sari menurunkan suara. "Di situ ada orang yang biasa bantu orang yang lagi susah." Pak Arman langsung ngerti maksudnya. Bukan dukun biasa, tapi orang yang dikenal bisa mengirim. Awalnya Pak Arman menolak percaya. Dia bukan orang yang gampang percaya hal-hal begitu. Tapi kejadian-kejadian kecil di rumahnya makin lama makin gak bisa dijelaskan. Malam itu juga, di rumah Pak Hendra, sesuatu memang terjadi. Hendra duduk bersila di ruangan kecil yang lampunya redup. Di depannya ada seorang pria tua dengan rambut tipis dan mata tajam. Bau dupa dan kemenyan tipis memenuhi ruangan. "Kamu yakin?" tanya pria tua itu pelan. Hendra terdiam beberapa detik. "Saya nggak minta dia mati," jawabnya akhirnya. "Saya cuma mau dia ngerasain." "Rasa apa?" "Susah, tertekan, nggak tenang." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu tahu, setiap kiriman ada jalurnya." Hendra mengangguk. "Saya tahu, ada harganya." "Bukan cuma uang." Hendra menelan ludah, tapi sakit hati lebih besar dari rasa takutnya. "Yang penting dia turun dulu." Pria tua itu mulai meracik sesuatu. Tanah kuburan, serpihan kain, potongan rambut yang Hendra bawa diam-diam dari sisa sisir anak Pak Arman yang pernah tertinggal di toko. Ritual malam itu bukan tentang membunuh, bukan tentang langsung jatuh sakit, tapi tentang perlahan menggerogoti. Tentang membuat rumah yang tadinya hangat jadi penuh tekanan. Dan yang Hendra nggak sadar waktu itu, santet bukan cuma bergerak satu arah. Setelah ritual pertama itu dilakukan, perubahan di rumah Pak Arman nggak langsung drastis. Nggak ada yang tiba-tiba muntah darah, nggak ada yang jatuh sakit parah. Justru semuanya berjalan halus, dan justru itu yang bikin bahaya. Pak Arman mulai gampang emosi. Hal kecil bisa jadi besar. Anak ribut sedikit, dia marah. Istri salah bicara sedikit, dia tersinggung. Tidurnya nggak pernah benar-benar nyenyak. Bangun pagi badan terasa berat, padahal nggak kerja fisik berat. Tapi yang paling terasa justru bukan di dia. Anaknya yang kecil, Raka, mulai berubah. Awalnya cuma mimpi buruk. Bangun tengah malam nangis. Bilang ada orang berdiri di ujung kasur. Pak Arman pikir itu cuma fase anak-anak. Sampai suatu malam, Raka nggak cuma nangis. Dia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya dan bilang pelan, "Om itu marah karena ayah." Kalimat itu bikin Pak Arman dan istrinya langsung merinding. "Om siapa?" tanya ibunya pelan. "Om yang berdiri di belakang ayah waktu ayah lagi marah." Raka nggak lagi melihat sesuatu di kamarnya. Dia melihat sesuatu yang mengikuti Pak Arman. Di sisi lain, di rumah Pak Hendra, sesuatu juga mulai berubah. Usahanya memang lancar, uang masuk, hutang mulai tertutup sedikit demi sedikit. Tapi tiap malam, sekitar jam yang hampir sama, Hendra mulai terbangun dengan perasaan gak enak. Seperti ada yang berdiri di ruang tamu. Awalnya dia pikir cuma pikiran sendiri, tapi beberapa kali dia merasa ada suara langkah kecil di dalam rumahnya. Padahal anak-anaknya sudah tidur. Istrinya juga mulai nanya, "Mas, kamu sering keluar kamar malam-malam ya?" "Enggak, tapi tadi aku dengar suara kursi digeser." Hendra mulai sadar satu hal kecil. Sejak ritual itu dilakukan, rumahnya sendiri nggak lagi terasa sepenuhnya nyaman. Kembali ke rumah Pak Arman. Beberapa hari setelah Raka bicara tentang Om yang marah, kejadian yang lebih jelas terjadi. Istrinya lagi cuci piring di dapur ketika tiba-tiba gelas di rak atas jatuh sendiri, pecah. Padahal nggak ada angin, nggak ada getaran.
Bersamaan dengan itu, Raka di ruang tamu langsung teriak, "Ayah jangan marah lagi, dia makin dekat." Pak Arman berdiri kaku, karena waktu itu dia memang baru saja emosi soal pekerjaan. Seolah-olah setiap emosi yang dia keluarkan jadi bahan bakar. Pak Arman akhirnya cerita ke Bu Sari soal kejadian-kejadian itu. Bu Sari nggak langsung bilang ini santet. Dia cuma tanya pelan, "Sejak kamu marah besar ke Hendra itu, apa kamu sering simpan dendam?" Pak Arman diam, karena sebenarnya dia memang belum benar-benar memaafkan. Bu Sari menarik napas. Kalau memang ada yang kirim, biasanya yang kena bukan yang paling kuat, tapi yang paling terbuka. Terbuka gimana, Bu? Anak kecil, istri yang lagi capek, atau orang yang emosinya nggak stabil. Pak Arman mulai sadar, Raka yang paling sering melihat, istrinya yang paling sering sakit, dirinya sendiri yang emosinya naik turun. Sementara itu, di rumah Pak Hendra, pria tua itu datang lagi. "Kamu merasa perubahan?" tanya pria itu. Hendra mengangguk. "Usaha saya jalan." "Dan rumahmu?" Hendra terdiam. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kirimannya sudah sampai, tapi jalurnya belum selesai." "Belum selesai maksudnya?" "Kalau yang kamu kirim menemukan celah lain, dia akan tinggal lebih lama." Hendra mulai merasa ada sesuatu yang tidak dia pahami waktu pertama kali setuju melakukan ritual itu. Dia pikir santet itu seperti panah. Dikirim, kena, selesai. Tapi ternyata bukan begitu. Yang dikirim bukan cuma gangguan, tapi sesuatu yang mencari tempat, dan kalau tempat itu tidak ditutup, dia bisa menetap. Setelah kejadian gelas jatuh dan Raka teriak soal Om yang marah, suasana di rumah Pak Arman makin berat. Bukan horor yang teriak-teriak, tapi tekanan yang nempel terus. Raka mulai demam tanpa sebab. Badannya panas tinggi tiap malam, tapi pagi turun lagi. Dibawa ke dokter, hasilnya normal. Cuma infeksi ringan katanya. Tapi yang bikin ngeri bukan demamnya. Setiap kali suhu badannya naik, Raka mulai ngomong hal-hal aneh. Dia duduk di sofa sekarang. Dia nggak suka ayah ngomel. Dia bilang rumah ini bukan punya ayah. Kalimat terakhir itu bikin istrinya Pak Arman langsung nangis. Karena di ruang tamu, di sofa yang dimaksud Raka, nggak ada siapa-siapa. Pak Arman mulai nggak bisa menyangkal lagi. Ini bukan cuma stres, bukan cuma sugesti. Dan satu hal yang bikin dia makin gak tenang, setiap kali dia berusaha menahan emosi dan mencoba lebih tenang, gangguan itu sedikit berkurang. Tapi begitu dia marah atau menyimpan pikiran buruk tentang Hendra, Raka langsung rewel. Seolah-olah kiriman itu makan dari emosinya. Sementara itu di rumah Pak Hendra, hal-hal kecil mulai terasa makin jelas. Motor barunya sempat mogok, padahal baru beli. Usahanya memang ramai, tapi tiap transaksi besar selalu ada masalah kecil yang bikin uangnya nggak sepenuhnya masuk. Dan yang paling aneh, istrinya mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada seorang anak kecil berdiri di depan pintu rumah mereka. Anak itu cuma bilang satu kalimat, "Balikin." Istrinya cerita ke Hendra suatu malam. Hendra pura-pura santai. Itu cuma mimpi. Tapi di dalam dirinya ada rasa nggak enak yang mulai tumbuh. Kembali ke rumah Pak Arman. Suatu malam Raka demam lebih tinggi dari biasanya. Dia meracau sambil menunjuk ke arah dapur. Omnya berdiri di belakang ayah. Pak Arman berdiri pelan, menoleh ke dapur. Kosong, tidak ada apapun. Tapi entah kenapa udara di ruangan itu terasa lebih berat. Raka tiba-tiba bicara dengan nada yang bukan seperti biasanya. Dia bilang, ayahnya sakit hati. Kalimat itu bikin Pak Arman kaku. Sakit hati. Itu bukan kalimat yang biasa diucapkan anak kecil seusia Raka. Dia bilang, yang kirim juga sakit hati. Istrinya langsung memeluk Raka. Pak Arman berdiri lama, karena dalam hati kecilnya, dia tahu siapa yang sakit hati, dan siapa yang mungkin cukup nekat untuk mengirim sesuatu. Besok paginya Pak Arman gak bisa lagi diam. Dia datang ke rumah Pak Hendra. Suasananya dingin. Hendra terlihat kaget, tapi berusaha biasa. Ada apa? Pak Arman gak langsung nuduh. Dia cuma bilang pelan, "Kalau memang lu marah, ngomong langsung.
jangan lewat cara lain. Hendra pura-pura nggak ngerti. Maksud lu apa? Pak Arman menatap lama. Anak gue sakit. Beberapa detik suasana hening. Dan di detik itu, entah kenapa Hendra merasa tenggorokannya kering. Karena untuk pertama kalinya, rasa bersalah muncul sedikit. Tapi sakit hati yang dia simpan masih lebih besar. Gue nggak tahu apa-apa, jawabnya akhirnya. Pak Arman pulang tanpa bukti, tapi dia sudah yakin. Dan malam itu, gangguan di rumahnya jadi lebih keras. Lampu kamar Raka mati sendiri. Pintu lemari terbuka dan Raka menunjuk ke sudut ruangan sambil berkata pelan. Sekarang dia marah karena ayah sudah tahu. Setelah Pak Arman datang ke rumah Pak Hendra dan ngomong langsung, walau tanpa bukti, suasana di dua rumah itu berubah drastis. Bukan cuma lebih dingin, tapi seperti ada sesuatu yang merasa terganggu. Malam itu, Raka nggak cuma demam, tapi sampai dia kejang. Bukan kejang lama, cuma beberapa detik, tapi cukup bikin panik. Matanya sempat terbalik, mulutnya komat-kamit seperti ngomong sesuatu yang nggak jelas. Pak Arman langsung bawa ke IGD. Dokter bilang kemungkinan kelelahan dan infeksi ringan. Dikasih obat, disuruh observasi. Tapi waktu Raka sadar di ruang rawat, dia langsung peluk ibunya dan bilang pelan, "Omnya marah karena ayah datang." Kalimat itu bikin dada Pak Arman kayak ditekan. Seolah-olah kiriman itu bukan cuma sekedar gangguan, tapi punya kesadaran. Dan dia tahu. Sementara itu, di rumah Pak Hendra, kejadian aneh juga mulai makin terasa. Istrinya bangun tengah malam karena suara benda jatuh di dapur. Waktu dicek, piring di rak sudah berserakan di lantai. Padahal nggak ada gempa, nggak ada angin. Dan yang bikin makin aneh, di antara pecahan piring itu ada tanah hitam yang bau lembab. Tanah yang bukan berasal dari rumah mereka. Hendra mulai panik kecil. Dia ingat tanah yang dipakai dalam ritual pertama. Besoknya dia datang lagi ke pria tua yang dulu membantunya. "Kenapa rumah saya ikut kena?" tanya Hendra. Suaranya mulai nggak setenang dulu. Pria tua itu cuma memandangnya lama. "Kamu kirim dengan niat emosi. Emosi itu nggak lurus jalannya." "Maksudnya?" "Kalau yang kamu kirim tidak menemukan ruang yang cukup di sana, dia akan mencari ruang lain. Sumber terdekat." Sementara itu di rumah Pak Arman, satu kejadian membuat semuanya makin jelas. Bu Sari datang menjenguk Raka. Waktu dia masuk kamar anak itu, dia langsung berhenti di pintu. Matanya menyapu ruangan pelan. "Ada yang berdiri di situ," katanya pelan, sambil menunjuk sudut kamar. Pak Arman langsung merinding, karena itu sudut yang sama yang sering ditunjuk Raka. Bu Sari bukan orang yang sembarangan ngomong. Dia pernah cerita kalau keluarganya dulu punya garis keturunan yang peka. "Apa yang Bu lihat?" tanya Pak Arman. "Bukan orang biasa, tapi bukan juga sepenuhnya kiriman baru." Kalimat itu bikin suasana makin sunyi. "Maksudnya?" "Dia seperti sisa, diperkuat oleh niat." Bu Sari menarik napas panjang. "Kalau niatnya berhenti, dia melemah. Kalau niatnya masih menyala, dia akan makin kuat." Pak Arman mulai sadar. Selama dia masih menyimpan amarah ke Hendra, selama dia masih menyimpan dendam, kiriman itu tetap punya tempat untuk berdiri. Tapi di sisi lain, Hendra juga masih menyimpan sakit hati. Artinya, kiriman itu punya dua sumber. Dan sesuatu yang punya dua sumber bisa jadi sulit diputus. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Arman duduk sendiri di ruang tamu dan mencoba menenangkan diri. Dia tarik napas dalam, dia coba lepaskan amarahnya. Beberapa menit kemudian, Raka di kamar tertidur lebih tenang dari biasanya. Tapi di rumah sebelah, lampu ruang tamu Pak Hendra mati sendiri. Dan istrinya teriak karena merasa ada yang menarik rambutnya dari belakang. Di situ Hendra mulai benar-benar takut. Karena sekarang bukan cuma rumah Pak Arman yang terasa berat. Rumahnya sendiri mulai ikut dihantui. Dan santet yang dia kirim sepertinya mulai kehilangan arah. Setelah kejadian piring pecah dan tanah hitam muncul di dapur rumahnya sendiri, Pak Hendra nggak bisa lagi pura-pura tenang. Dia datang lagi ke pria tua yang dulu melakukan ritual itu. Tapi kali ini bukan dengan wajah marah atau penuh dendam. Kali ini wajahnya pucat.
"Pak, ini sudah balik ke rumah saya," katanya pelan. Pria tua itu duduk seperti biasa, tenang, seolah-olah semua ini memang sudah dia tahu akan terjadi. "Saya sudah bilang, kiriman itu cari ruang," jawabnya santai. "Tapi saya cuma minta dia susah, gak minta balik." Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu kirim dengan emosi. Emosi itu bukan arah lurus, dia berputar." Hendra mulai merasa sesak. "Bisa dihentikan gak?" Pria tua itu menggeleng pelan. "Yang kamu kirim bukan benda, bukan racun, tapi niat. Dan niat itu sudah dilepas." "Jadi saya harus gimana?" Pria tua itu menatapnya lebih lama kali ini. "Kamu pikir santet itu gratis?" Hendra diam. "Uang yang kamu bayar cuma pembuka pintu. Harga sebenarnya adalah yang ikut kamu izinkan masuk." Kalimat itu bikin tangan Hendra dingin. "Masuk kemana?" Pria tua itu berdiri pelan. "Ke rumahmu." Di saat yang sama, di rumah Pak Arman, sesuatu yang lebih jelas akhirnya terlihat. Bu Sari datang lagi malam itu. Dia bilang mau bantu membersihkan sedikit. Bukan ritual besar, cuma doa dan air garam di beberapa sudut rumah. Waktu dia masuk kamar Raka, dia berhenti lama di sudut yang sama. Dan kali ini, Pak Arman melihat sesuatu. Bukan jelas seperti manusia, tapi seperti bayangan lebih gelap dari gelapnya ruangan. Bentuknya samar, tapi terasa padat, seperti asap yang gak bergerak. Pak Arman gak pernah merasa takut seperti itu sebelumnya. Karena sekarang bukan cuma cerita anak kecil, dia sendiri melihat. Dan yang bikin makin berat, bayangan itu seperti menoleh ke arahnya. Bu Sari langsung komat kamit baca doa lebih keras. Raka yang tadinya tidur langsung terbangun dan nangis. "Ayah, jangan marah lagi, dia makin besar." Kalimat itu bikin semuanya jelas. Kiriman itu bukan cuma hidup dari niat pengirimnya, tapi juga dari emosi targetnya. 2 rumah, 2 sakit hati, 1 jalur yang sama. Sementara itu, di rumah Pak Hendra, kejadian yang bikin dia benar-benar goyah terjadi malam itu juga. Istrinya lagi duduk di ruang tamu waktu tiba-tiba lampu mati. Dalam gelap itu, dia merasa ada yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Bukan tarik rambut lagi, tapi bisikan. Pelan. "Balikin." Istrinya langsung jatuh pingsan. Waktu Hendra angkat tubuh istrinya, dia mencium bau tanah lembab yang sama seperti di dapur kemarin. Di situ untuk pertama kalinya, rasa bersalah mengalahkan sakit hati. Dia sadar satu hal yang gak dia pikirkan waktu pertama kali datang ke pria tua itu. Santet itu bukan cuma serangan, tapi pintu. Dan waktu dia membuka pintu itu, dia gak cuma mengirim sesuatu keluar, dia juga mengizinkan sesuatu masuk. Di rumah Pak Arman, Bu Sari selesai berdoa dan duduk lemas. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Kenapa, Bu?" tanya Pak Arman. "Karena pengirimnya belum berhenti." Kalimat itu bikin Pak Arman diam lama. Karena sekarang pilihannya cuma 2, balas atau lepaskan. Dan kalau dia memilih balas, berarti lingkaran itu gak akan pernah putus. Setelah istrinya pingsan dan bisikan "balikin" terdengar jelas di ruang tamu, Pak Hendra akhirnya sampai di titik yang gak pernah dia bayangkan waktu pertama kali datang ke pria tua itu. Sakit hati yang dulu terasa seperti pembenaran, sekarang berubah jadi ketakutan. Malam itu juga, tanpa bilang ke siapapun, Hendra duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu menyala terang semua. TV hidup cuma buat ada suara. Dia nggak berani lagi gelap-gelapan. Dan untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu, dia benar-benar mikir. Awalnya cuma masalah uang, ego, harga diri. Dia merasa dipermalukan, merasa direndahkan. Dan dalam kemarahan itu, dia cari jalan pintas. Sekarang, rumahnya sendiri terasa asing. Sekitar jam 2 pagi, pintu depan rumahnya diketuk. Bukan keras, pelan, 3 kali. Tok, tok,
Hendra membeku. Dia yakin istrinya tidur di kamar, anak-anak juga. Ketukan itu bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Dia nggak langsung buka, dia cuma berdiri beberapa meter dari pintu, nafasnya berat. Dan di sela-sela suara TV yang pelan, terdengar lagi bisikan itu. Balikin. Hendra langsung terduduk, karena sekarang dia tahu, ini bukan lagi gangguan ke Pak Arman. Ini tagihan. Besok paginya, dengan wajah pucat dan mata sembab, Hendra datang ke rumah Pak Arman. Pak Arman kaget lihat kondisi tetangganya itu. Ada apa? Hendra berdiri beberapa detik tanpa ngomong. Lalu akhirnya dia bilang pelan, "Gue salah." Pak Arman terdiam. "Gue minta bantuan orang." Udara terasa berat di antara mereka. Pak Arman nggak marah, nggak teriak. Dia cuma berdiri diam, seperti sudah tahu, tapi tetap berat mendengarnya langsung. "Kenapa, Hen?" tanyanya pelan. Hendra nunduk. "Gue sakit hati." Jawaban itu sederhana, tapi jujur. Dan justru itu yang bikin suasana makin hening. Hendra cerita semuanya, tentang pria tua itu, tentang ritual, tentang tanah dan potongan rambut, tentang niatnya yang cuma ingin Pak Arman ngerasa susah, dan tentang bisikan di rumahnya sendiri. Pak Arman mendengarkan tanpa potong, karena di dalam dirinya sendiri, dia juga sadar. Dia pun menyimpan sakit hati, dan mungkin itu yang bikin kiriman itu kuat. "Sekarang lo mau gimana?" tanya Pak Arman akhirnya. Hendra angkat wajahnya yang pucat. "Gue mau balikin." "Balikin gimana?" "Gue nggak tahu, tapi gue nggak mau ini terus." Di saat yang sama, pria tua yang dulu membantu ritual itu sedang duduk sendirian di rumahnya. Seorang tamu datang, tapi bukan manusia. Lampu minyak di ruangan itu berkedip. Dupa yang dibakar tiba-tiba mati sendiri. Pria tua itu berbisik pelan, "Sudah saya bilang, niat yang dilepas tidak selalu patuh." Dia tahu, kiriman itu sekarang tidak lagi terkendali penuh, karena dua sumber emosi masih menyala. Dan selama dua rumah itu belum benar-benar memutuskan untuk berhenti, kiriman itu akan tetap mencari tempat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Arman dan Hendra duduk satu meja lagi. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk jujur. Dan di ruang tamu rumah Pak Arman, Raka yang sedang tidur tiba-tiba tersenyum kecil dalam tidurnya. Seolah-olah sesuatu mulai melemah, tapi belum hilang. Setelah pengakuan Hendra malam itu, suasana di dua rumah berubah. Bukan langsung ringan, tapi ada satu hal yang mulai bergeser. Niat. Pak Arman dan Hendra sepakat untuk datang bersama ke pria tua yang dulu melakukan ritual itu. Bukan untuk kirim balik, bukan untuk balas, tapi untuk berhentiin semuanya. Pria tua itu tampak nggak kaget waktu mereka datang berdua. "Saya sudah tahu kalian akan datang," katanya pelan. Hendra langsung bicara tanpa basa-basi. "Saya mau berhentiin." Pria tua itu menatap mereka satu persatu. "Berhenti itu bukan seperti mematikan lampu." Pak Arman akhirnya ikut bicara. "Lalu harus gimana?" Pria tua itu berdiri pelan, berjalan ke sudut ruangan dan mengambil mangkuk kecil berisi tanah sisa ritual dulu. "Kalian berdua masih simpan apa?" "Maksudnya?" "Sakit hati." Ruangan itu hening. Karena itu benar. Walaupun sudah duduk dan bicara, sisa ego itu masih ada. Masih tipis, tapi belum benar-benar hilang. Kiriman itu hidup dari dua sisi. Lanjut pria tua itu. Pengirim dan penerima. Kalau salah satu masih menyimpan, dia punya tempat. Jadi harus gimana? Pria tua itu menatap mereka tajam. Kalian harus benar-benar lepaskan. Bukan cuma di mulut. Caranya? Pria tua itu duduk kembali.
Yang dikorbankan bukan uang, tapi gengsi. Kalimat itu lebih berat dari yang mereka kira. Hendra harus mengakui utangnya secara terbuka, di depan keluarga, di depan saksi, tanpa alasan. Pak Arman harus mengikhlaskan sisa uang itu, tanpa terus mengungkit. Kalau salah satu masih menyimpan hitungan, kiriman itu tetap punya sisa energi. Malam itu juga mereka sepakat. Di ruang tamu rumah Pak Arman dengan Bu Sari sebagai saksi, Hendra mengakui semua. Dia minta maaf. Bukan cuma soal santet, tapi soal fitnah yang sempat dia biarkan beredar. Pak Arman berdiri lama sebelum jawab. Gue juga salah. Gue terlalu keras waktu itu. Kalimat sederhana, tapi jujur. Di detik itu, sesuatu terasa berubah. Bukan suara keras, bukan benda jatuh, tapi tekanan di udara seperti berkurang. Di kamar Raka yang sedang demam, tiba-tiba napasnya jadi lebih tenang. Sementara di rumah Hendra, istrinya yang masih lemas tiba-tiba bilang pelan, "Udah nggak ada." Hendra langsung menoleh. "Apa?" Yang berdiri di dapur udah nggak ada. Pria tua itu di rumahnya menutup mata sebentar. Dia tahu, kiriman itu mulai kehilangan tempat. Karena niatnya mulai padam. Tapi belum sepenuhnya selesai. Karena setiap kiriman punya sisa. Dan sisa itu harus dilepas dengan cara terakhir. Pria tua itu bilang satu hal sebelum mereka pulang. Besok malam, jangan ada emosi. Jangan ada saling ingat lagi. Kalau muncul, tahan. Karena kalau malam terakhir itu masih ada ledakan kecil saja, kiriman itu bisa cari ruang lagi. Dan kali ini mungkin bukan di dua rumah itu. Setelah pengakuan dan kesepakatan untuk benar-benar melepas semuanya, suasana di dua rumah itu terasa aneh. Bukan karena gangguan lagi, tapi karena tegang yang sunyi. Semua orang sadar, malam ini adalah malam terakhir. Pria tua itu sudah bilang, jangan ada emosi, jangan ada saling ingat lagi, jangan ada pikiran buruk, bahkan sekecil apapun. Dan justru itu yang berat. Karena menahan marah lebih susah daripada meluapkannya. Malam itu, Pak Arman duduk sendirian di ruang tamu. TV mati, lampu redup. Dia tarik napas pelan, mencoba kosongin pikiran. Tapi beberapa kali, wajah Hendra muncul di kepalanya. Kejadian waktu dipermalukan, uang yang belum kembali, fitnah kecil yang sempat beredar. Setiap kali ingatan itu muncul, dadanya terasa panas. Dia langsung sadar, ini yang dimaksud. Di rumah sebelah, Hendra juga duduk sendiri. Dia teringat saat Pak Arman menagih dengan nada tinggi. Terasa merendahkan. Ego lamanya mencoba bangkit lagi. Dia juga salah. Pikiran itu muncul begitu saja, dan di detik itu, lampu ruang tamunya berkedip. Sekali, dua kali. Hendra langsung sadar. Dia tarik napas dalam dan berkata pelan, "Udah, cukup." Di kamar Raka, anak itu terbangun sekitar jam 2 pagi. Tapi kali ini dia nggak nangis. Dia cuma duduk di kasur dan menatap sudut kamar yang dulu selalu dia tunjuk. Sudut itu gelap seperti biasa. Tapi perlahan, bayangan yang dulu terasa padat itu muncul lagi. Lebih samar, lebih tipis. Seperti asap yang hampir hilang. Raka nggak takut kali ini. Dia cuma bilang pelan, "Udah ya." Di ruang tamu, Pak Arman tiba-tiba merasa suhu ruangan turun sedikit. Bukan dingin menusuk, tapi seperti ada angin lewat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia melihat sesuatu secara jelas.
Bukan hitam pekat seperti dulu, tapi bentuk yang lebih utuh. Seperti siluet pria berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya nggak jelas, tapi ada ekspresi dan bukan marah, tapi lebih seperti bingung. Seolah-olah kehilangan arah. Di rumah Hendra, hal yang sama terjadi. Istrinya yang sedang setengah tidur melihat bayangan melewati dapur, tapi bukan mendekat. Bayangan itu menuju pintu depan, dan pintu itu tanpa ada yang menyentuh terbuka sedikit. Di dua rumah itu, di waktu yang hampir bersamaan, satu suara terdengar. Bukan bisikan lagi, tapi seperti napas panjang. Dan setelah itu, sunyi. Benar-benar sunyi. Raka kembali tidur tanpa demam. Lampu tidak lagi berkedip. Tidak ada lagi tanah hitam. Tidak ada lagi bau lembab. Pak Arman dan Hendra di rumah masing-masing sama-sama duduk dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, udara terasa normal. Tapi ada satu hal yang belum mereka tahu. Pria tua yang dulu membantu ritual itu, malam itu duduk sendirian di rumahnya. Dia menatap mangkuk kecil berisi tanah sisa ritual yang dulu dipakai. Tanah itu tiba-tiba retak halus, seperti sesuatu yang keluar darinya. Pria tua itu tersenyum kecil. Sudah selesai di sana. Kalimatnya tidak lengkap, karena dia tahu satu hal. Kiriman itu tidak mati. Dia hanya kehilangan tempat, dan sesuatu yang kehilangan tempat akan mencari ruang baru. Setelah malam terakhir itu, dua rumah kembali normal. Raka nggak pernah lagi demam aneh, nggak pernah lagi menunjuk sudut kamar. Tidurnya nyenyak, bahkan lebih ceria dari sebelumnya. Di rumah Pak Hendra, nggak ada lagi piring pecah sendiri, nggak ada lagi bau tanah lembab. Istrinya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Secara kasat mata, semuanya selesai. Pak Arman dan Hendra juga pelan-pelan kembali bertedur sapa. Nggak seakrab dulu, tapi nggak lagi dingin. Masalah uang diselesaikan dengan cara sederhana, dicicil pelan, tanpa tekanan. Dan yang paling penting, nggak ada lagi sakit hati yang dipelihara. Tapi satu orang mulai berubah. Pria tua yang dulu membantu ritual itu. Beberapa minggu setelah kejadian malam terakhir, dia mulai sakit. Bukan sakit biasa, badannya lemas tanpa sebab jelas. Dokter nggak menemukan penyakit berat, tapi energinya seperti terkuras. Orang-orang yang datang untuk minta bantuan mulai dia tolak. "Saya sudah tidak buka lagi," katanya singkat. Tapi yang bikin dia sadar sesuatu sedang terjadi adalah mimpi yang terus berulang. Dalam mimpinya, dia melihat dua rumah berdiri berdampingan. Dan bayangan yang dulu dikirim itu berdiri di tengah jalan, kebingungan. Bayangan itu tidak bisa masuk ke rumah Pak Arman. Tidak bisa masuk ke rumah Hendra, karena pintunya sudah tertutup. Lalu, bayangan itu menoleh, menatap ke arahnya. Pria tua itu terbangun dengan napas berat. Dia tahu, setiap pintu yang dia bantu buka selama ini, selalu ada kemungkinan sesuatu kembali. Dan kali ini, kiriman itu kehilangan tempat karena dua sumbernya sudah padam. Artinya, dia akan kembali ke pintu awal. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mendengar kabar bahwa pria tua itu meninggal mendadak dalam tidurnya. Gak ada tanda kekerasan, gak ada penyakit berat, cuma berhenti. Pak Arman dan Hendra mendengar kabar itu hampir bersamaan. Mereka gak langsung menghubungkan, tapi dalam hati kecil masing-masing, mereka tahu, santet bukan cuma soal target dan pengirim. Ada jalur, ada pembuka pintu. Dan ketika pintu itu ditutup paksa, sesuatu harus menerima sisa energinya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi. Beberapa bulan kemudian, perumahan itu benar-benar kembali seperti biasa. Anak-anak main sepeda sore hari, ibu-ibu ngobrol di teras. Pak Arman dan Hendra sesekali duduk minum kopi bareng. Semua terlihat normal. Tapi satu pelajaran tinggal di antara mereka. Sakit hati yang dipelihara bisa berubah jadi sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup butuh tempat. Kalau lo buka pintu karena marah, jangan kaget kalau yang masuk nggak cuma sesuai pesanan. Dan yang paling mahal bukan uang, bukan tenaga, tapi konsekuensi yang nggak pernah disebut di awal. Karena santet
bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani berhenti lebih dulu. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.